Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Gerlin dari kelompok 4 Subkomunimeter. Di sini saya bersama rekan saya. Halo, saya Salsabila Febriani. Saya dari tingkat 2 dan saya mengikuti UKM KPK. Baik, mungkin langsung ke sesi wawancara saja. Untuk yang pertama bagaimana menurut Teteh cara membangun organisasi yang solid dan adaptif itu seperti apa? Kalau menurut saya, membangun organisasi yang solid itu tidak cukup untuk 1-2 orang, tapi juga harus semua anggota gitu. Karena membangun organisasi yang solid itu harus membutuhkan rasa saling percaya, terus komunikasi, dan harus punya tujuan yang sama. Dan kalau misalkan untuk adaptif tadi lebih ke pribadi kita sendiri, karena kita kan harus bisa beradaptasi dengan UKM itu di perubahan, kayak pasti beda dong, kayak komunikasi dan antara lainnya pasti berubah, dan kita harus bisa harus bisa bersosialisasi, jadi jangan ada yang malu gitu. Kalau menurut saya adaptif itu sih, jadi harus bisa beradaptasi di kitanya sendiri, jadi jangan cuma diem aja gitu loh. Kalau di UKM itu kalau kita punya ide atau apa, keluarkan saja gitu. Yang pertama gitu ya, mungkin terkait yang pertama, mungkin kalau membangun jejaring yang autentik dan berdampak itu harus bagaimana? Jejaring ya, kalau jejaring itu lebih ke relasi berarti ya. Kalau menurut saya membangun jejaring itu bukan cuma banyak kenalan atau punya banyak teman, tapi kita juga harus membangun jejaring yang tulus. Jadi apa ya, kalau misalkan relasi kan biasanya kayak cuma di kampus-kampus doang, tapi kan kalau misalkan menurut saya sendiri pribadi, membangun jejaring itu tuh bisa luas gitu, bisa dapat benefitnya buat kita. Kayak misalkan di UKM KPK, saya sendiri membangun jejaring dengan orang-orang di sekitar itu ada benefitnya, yaitu kayak bisa mengikuti kegiatan di UKM KPK itu, kayak ada kolaborasi dengan UIN kayak gitu. Dan kalau misalkan apa ya, apa sih dampak negatif, dampak positifnya buat kita dari memperbanyak relasi itu, jadi itu kitanya tuh makin banyak teman, jadi bukan kenalan, jadi bukan cuma sekedar teman, tapi kita harus tulus, dan insya Allah dari situ kita banyak dapat benefit sih dari situ. Mungkin kalau yang itu kan sudah cukup ya. Mungkin ada pertanyaan ketiga itu Teh. Menurut Teteh sikap dalam menghadapi konflik yang ada di UKM itu gimana? Karena kan pasti bakal ada yang berdiskusi sekali. Setiap UKM itu pasti ada konfliknya masing-masing ya, gak mungkin enggak. Nah, menurut saya dengan cara menghadapi konflik-konflik itu tuh bisa, yang pertama kita harus pasti tenang ya, tenang, jangan langsung kebawa emosi. Kalau misalkan pribadi saya ada konflik dengan orang lain, bisa dibicarakan dulu kayak gimana, atau misalkan orang lain yang ada konfliknya kita bisa kayak menjadi jalan tengah gitu, kayak apa ya, dari permasalahan itu apa, terus kita bisa nyari solusinya itu seperti apa gitu. Jadi harus tetap tenang, jangan emosi, dan mencari jalan keluarnya atau mencari solusi dari permasalahannya, karena setiap UKM itu pasti ada konfliknya gitu. Mungkin harus bijak juga mungkin ya. Iya, kayak gitu. Untuk yang terakhir Teh, ini mungkin pertanyaannya familiar ya. Cara manajemen waktu dan cara menjalin kepercayaan dan kekeluargaan itu gimana sih Teh menurut Teteh? Kalau menurut aku yang pertama yang manajemen waktu ya, yang manajemen waktu itu aku tuh biasanya bikin jadwal gitu. Kayak misalkan KPK itu kan biasanya suka ada rapat atau ada kegiatan keluar kampus, tapi karena itu biasanya dilakukannya tuh di hari-hari di luar perkuliahan, di hari Minggu atau di hari Sabtu. Jadi kita bikin jadwal di situ hari Sabtu atau hari Minggu, kita misalkan mau ada keluar atau enggak kita mau ada rapat. Biasanya kalau rapat tuh kalau misalkan di hari perkuliahan itu pasti setelah perkuliahan selesai, jadi tidak mengganggu akademik. Dan saya pun pasti lebih mementingkan akademik daripada organisasi sendiri, karena organisasi ini tuh saya cuma untuk tambahan pengetahuan dan relasi saja gitu. Jadi lebih ke akademik dulu yang dipentingkan, dan selanjutnya baru ke komunitas. Kalau misalkan apa tadi? Cara menjalin kekeluargaan dan kepercayaan. Iya, kalau cara menjalin kekeluargaan biasanya kayak saling rangkul, terus cerita satu sama lain. Jadi jangan canggung gitu. Karena saya sendiri pun masih beradaptasi ya di komunitas ini, masih belum terlalu kenal apalagi sama kakak tingkat yang lainnya. Jadi mungkin menjalin kekeluarganya bisa dengan kayak gitu, ngobrol, bisa bersosialisasi aja intinya gitu. Mungkin pertanyaan sudah cukup Teh. Mungkin ada beberapa sedikit inovasi dari saya. Yang pertama itu tentang BEM ya, BEM itu kegiatan BEM.
Bagi menurut saya seperti adanya pemeliharaan sampah pintar dan pengelolaan limbah panas menjadi energi alternatif serta program yang berfokus pada pengembangan kompetisi mahasiswa dan pengabdian masyarakat. Mungkin contoh-contohnya itu kayak kita melakukan kegiatan Jumat bersih dan lain-lain lah gitu sih dari saya untuk inovasinya. Mungkin untuk sesi wawancara dengan kakak tingkat saya yang dari organisasi BEM sudah selesai. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Gerlin dari kelompok 4 Speak Manometer. Di sini saya akan mewawancarai yaitu kakak tingkat saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saludin Jatika Sukarna. Saya dari tingkat 2D. Untuk UKM-nya saya di Paduan Sastra. Baik Kang, izin mewawancara ya. Mungkin terkait beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, menurut Kang Solah, bagaimana cara membangun organisasi yang solid dan adaptif? Nah, kalau misalnya berbicara organisasi ya, organisasi itu adalah suatu hal yang kompleks. Jadi kalau misalnya kita ingin membangun suatu organisasi, itu diperlukan sumber daya manusia yang mencukupi gitu, untuk membangun struktur agar si organisasi itu kalau bisa terbangun dengan bagus gitu. Baik Kang, mungkin melanjut ke sesi pertanyaan yang kedua ya. Kalau menurut Kang Soleh, kan pasti ada jejaringnya yang otentik itu. Bagaimana cara membangun jejaring yang otentik dan bisa berdampak bagi mahasiswa juga? Nah, jejaring ini mungkin relasi ya. Relasi itu saya mendapatkan relasi itu dari komunitas-komunitas di luar yang berkaitan dengan UKM ini. Misalnya Paduan Suara, saya mengikuti komunitas yang relate gitu, yang sejalan dengan UKM, seperti kayak di Badan Forum Society gitu. Nah, itu tuh bisa membangun relasi yang kuat. Kalau misalnya kamu membutuhkan ini, misalnya untuk kebutuhan sponsorship gitu, kalau misalnya mau acara, jadi tinggal tinggal menanyakan. Kalau misalnya ada relasi itu bisa gampang gitu. Nah, untuk relasi itu saya mendapatkannya di komunitas-komunitas luar yang berkaitan dengan UKM ini. Jadi si mahasiswa ini bisa bersosialisasi dengan orang-orang luar. Jadi tidak di zona nyaman, jadi bisa eksplor ke berbagai ini. Ya kayak gitu. Untuk relasi itu emang bagus. Kalau di setiap organisasi kan pastinya bakal ada sedikit konflik atau sedikit masalah ya. Bagaimana cara Kang Solah ini menghadapi konflik yang ada di UKM Matang yang sekarang? Kalau misalnya mengatasi permasalahan itu tidak ada cara lain selain musyawarah. Musyawarah itu memang sangat diperlukan dalam organisasi. Misalnya ada permasalahan terkait kepanitiaan. Ya, ada yang tidak tidak bekerja misalnya. Kita tinggal musyawarahkan gimana sih cara mereka agar bisa bekerja gitu. Jadi dimusyawarahkan, dibicarakan dengan baik-baik agar permasalahan itu bisa terselesaikan. Berarti intinya juga masih sama dengan dulu ya, berarti bersosialisasi dan saling merangkul ya. Betul. Karena itu kita tuh makhluk sosial, jadi kita tuh harus kayak berinteraksi sama orang lain ya. Karena nggak mungkin kita sendiri-sendiri Ya, kan kita egois ya. Iya, betul. Kita bukan makhluk individual, kita makhluk sosial. Oke Kak, pertanyaan terakhir nih, ini paling familiar sering tanya bagi mahasiswa. Pertama, bagaimana cara Akang memanage waktu dan cara menjalin kepercayaan dan kekeluargaan di unit kegiatan mahasiswa ini? Untuk manajemen waktu, saya punya cara sendiri. Saya mengedepankan prioritas saya. Misalnya di UKM ini ada acara misal LDKO seperti itu. Tapi di komunitas lain saya ada misalnya latihan yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, gimana sih cara kita bisa memanage itu? Nah, harus tahu dulu prioritasnya.
misal LDKO berarti latihan dulu berarti gini. Nah, kalau misalnya saya, kita harus mengikuti misalnya intuisi saya yang lebih penting LDKO misalnya. Jadi saya ikut LDKO, tetapi nanti kalau misalnya LDKO sudah setengah jalan, kalau saya LDKO sudah setengah jalan, saya ikut duluan untuk latihan yang lain. Berarti harus memilih ya? Ya, mana prioritas itu ya? Ya, prioritasnya yang mana dulu? Menurut Akang prioritas sekarang yang paling penting pelajaran gitu. Itu paling utama. Oke, pelajaran itu memang paling penting ya dari segala aspek, mau itu UKM, komunitas, pelajaran lebih penting karena untuk secara akademik kita kan sebagai perawat ini akan belajar, dituntut belajar untuk nanti akan rumah sakit praktek misalnya melayani pasien atau apa. Jadi untuk pelajaran itu memang sangat prioritas. Pak Ikang sudah terjawab semua nih semua pertanyaannya. Mungkin sedikit menambahkan inovasi atau ide saya sini. Inovasi, oke, boleh. Ya, Inovasi ya. Inovasi atau ide saya mungkin ada dua hal. Yang pertama itu kolaborasi dengan unit kegiatan mahasiswa seperti ajak UKM lain kayak tari, teater, musik modern atau videografi digabungkan gitu dengan suara. Boleh. Sangat menarik ya kalau misalnya kita berkolaborasi dengan UKM lain itu sangat seru seperti itu. Terus yang kedua kan itu proyek gabungan dengan fakultas lain, jadi kita berkolaborasi dengan fakultas lain. Mungkin sudah terlaksanakan mungkinnya di luar. Di luar ya betul. Karena memang di luar itu sangat banyak kolaborasi. Misalnya waktu itu saya dalam proyek ini sih untuk saya itu untuk apa ya 7 November ya. Saya itu berkolaborasi dengan paduan suara ISBI. Ya, jadi saya akan menyelenggarakan konser bersama paduan suara ISBI. Jadi untuk kolaborasi sih saya ini tapi berjalan ya. Ya, berjalan. Tapi kalau misalnya untuk UKM ini saya akan usahakan ya. Oke. Mungkin dicukupkan kan? Terima kasih banyak sudah membantu tugas saya. Siap, aman. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Gerwin dari kelompok 4 Speak Manometer. Di sini saya bersama kakak tingkat saya. Perkenalkan, saya Dinda Dinata. Di sini saya sebagai wakil akustik. Baik, di sini saya akan melakukan kegiatan itu wawancara terkait unit kegiatan mahasiswa yang dilakukan oleh Dinda ya. Kegiatan apa tadi? Akustik. Ya. Paling ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama itu, kalau menurut Teteh, bagaimana sih cara membangun organisasi yang solid serta adaptif? Kalau menurut saya, organisasi yang solid itu harus dibangun dengan komunikasi yang baik juga, terus kayak rasa saling percaya juga antara semua anggotanya. Terus kalau misalnya harus menciptakan suasana yang terbuka juga dan saling mendukung. Terus kalau untuk adaptif kita juga perlu karena biar kita tidak ketinggalan zaman juga dengan cara prokernya itu harus mengikuti tren terkini kayak gitu. Baik deh, paling lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Untuk yang kedua ini, menurut Teteh, cara membangun jejaring yang autentik dan berdampak bagi mahasiswa ini bagaimana ya? Untuk membangun jejaring yang autentik itu kita bisa kolaborasi dengan pihak luar, kayak komunitas musik lain kayak gitu. Terus biar bisa saling berbagi pengalaman, terus tampil bersama juga, terus kolaborasi di event-event tertentu kayak gitu. Jadi bersosialisasi berarti ya. Lanjut yang ketiga Teh, kalau menurut Teteh atau bagian Teteh gitu ya, sikap dalam menghadapi konflik yang disukai itu kan pasti ada terus nih. Gimana cara menghadapinya gitu? Kalau misalnya ada konflik kan pasti ada konflik. Kita ini aja terbuka antara anggotanya, terus mendengarkan semua pihak juga, tapi tidak memihak satu orang gitu. Terus kayak mencari penyebab masalahnya, terus membereskan masalahnya dengan bersama gitu dengan benar dan tidak menyalahkan siapapun. Saling merangkul mungkin ya. Ini yang terakhir Teh, paling ini familiar ya pertanyaannya. Cara memanage waktu sama cara menjalin kepercayaan dan kekeluargaan di UKM ini gimana? Dengan cara mengatur waktu juga harus bisa prioritas juga ya yang antara kuliah dan kegiatan lain. Terus harus bisa manajemen waktu sih yang paling penting
biar semuanya bisa teratur, nggak bentrok gitu, nggak saling ganggu kegiatan yang lain. Terus untuk membangun kepercayaannya bisa berusaha saling terbuka lagi, terus menghargai pendapat orang lain, terus biar aktif ikut kegiatan bareng juga biar keluargaannya terasa gitu. Jadi pertanyaan sudah dijawab ya. Dan kita lanjut ke inovasi dari saya teh. Ada beberapa. Yang pertama itu ada dua hal. Yang pertama itu akustik X visual, yang digabungkan antara seni lukis atau video pendek yang dibuat oleh mahasiswa ini. Jadi si musiknya ini menyanyikan suatu visual yang identik dengan lukisan kayak gitu. Terus yang kedua akustik dan sastra itu digabungkan. Contohnya itu kayak menggabungkan penampilan akustik dengan pembacaan puisi, monolog, atau teater musikal. Mungkin dari saya dapatnya cuma segitu sih. Terima kasih ya. Nanti saya obrolin ke rekan-rekan saya yang lain. Mungkin sesi wawancaranya sudah selesai. Ini kakak tingkat yang terakhir yang diwawancara. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf untuk diganggu ya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.